Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mubarak ini, bisa mengadakan majelis ilmu, salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang menjadi incaran para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan secara khusus untuk melanglang buana mencari halaqah ilmu, majelis zikir, dan apabila mereka telah menemukannya, mereka akan turun ke bumi dan meliputi, mengerumuni, mengelilingi orang-orang yang hadir, yang duduk dalam majelis ilmu tersebut. Baik, majelis ilmu kita malam ini adalah kembali melanjutkan daurah fiqhiyah, membahas matan al-ghaya wa taqrib, atau terkenal dengan sebutan matan Abi Syuja', karena dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Ahmad Ibnul Hasan Ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Terakhir jamaah sekalian, pembahasan kita adalah tentang tayamum, ya, di mana sudah kita jelaskan perihal syarat-syarat bertayamum, atau kapan seseorang boleh bertayamum. Nah, malam ini kita lanjutkan sifat atau kaifiyah atau tata cara bertayamum. Nah, inilah pembahasannya malam ini, baik yang sifatnya itu rukun-rukunnya atau wajib-wajibnya, artinya harus kita lakukan ketika bertayamum, ataupun sunnah-sunnahnya. Dan juga nanti akan dibahas tentang pembatal-pembatal tayamum. Nah, nabda. Qala al-muallif
rahimahullahu taala, wa faraiduhu arba'atu asya. Dan wajib-wajibnya tayamum itu ada 4 perkara. Jadi yang wajib ini jamaah sekalian, harus kita kerjakan ketika kita bertayamum. Ya. An-niyah, yang pertama niat. Di catatan kaki sebelumnya, pentahqiq kitab ini mengatakan pendapat resmi mazhab Syafi'i sebenarnya 5. Ada tambahan nanti mengangkat atau membawa tanah, ya, mengangkat tanah ke wajah dan kedua tangan. Tapi sebenarnya ini tidaklah perlu untuk digolongkan ke dalam wajib-wajibnya, karena apa yang disebutkan nanti itu sudah mewakili. Nah, sudah ada dalam niat. Seorang bertayamum itu ya niat bersuci dengan debu, ya, bersuci dengan tanah. Itu sudah ada dalam niatnya itu. Dia akan menepuk tanah dan kemudian mengangkatnya ke wajahnya dan ke tangannya. Jadi walaupun ini tidak dimasukkan, tapi sudah ada pada apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Baik, yang pertama jamaah sekalian niat. Ya, tentu saja. Nah, ini adalah ibadah. Tayamum ini ibadah yang agung. Al-badal, pengganti kita bersuci dengan air. Dan al-badal itu dalam tata bahasa Arab, al-badal ya'khudu hukmal mubdal. Pengganti itu mengambil hukum yang digantikan. Sebagaimana wudu, kita sudah lewati pembahasannya, mandi wajib, ya, suatu ibadah yang agung. Syariat Allah Subhanahu wa taala, seorang bersuci, mengangkat hadas kecilnya dengan berwudu, mengangkat hadas besarnya dengan berwudu, dengan mandi. Nah, ketika ini tidak bisa terlaksana karena suatu sebab yang sudah kita lewati pembahasannya, maka ada penggantinya. Maka penggantinya ini al-badal ya'khudu hukmal mubdal, akan mengambil hukum yang digantikan, mengambil kedudukannya dan syariatnya. Jadi dibutuhkan niat. Ya. Dan dalilnya adalah hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat pelakunya. Niat kita sama. Ya, antum tayamum niatnya apa? Untuk pengganti wudu, berarti hanya sebatas mengangkat hadas kecil. Ya, atau niatnya pengganti mandi. Karena tayamum juga bisa mengganti mandi. Berarti mengangkat hadas besar. Nah, tapi ini yang pertama ya, niat. Yang kedua, wa mashul wajhi, mengusap wajah. Mengusap wajah. Pembahasan tentang wajah, definisi wajah sudah kita sampaikan pada saat pembahasan wudu, mencuci muka. Wajah itu adalah apa yang kita bertatap muka dengannya. Saat bertatap muka dengan orang lain, ya, kita menghadapnya, terlihatlah wajah kita dari panjangnya sampai lebarnya. Panjangnya dari bagian depan kepala, ubun-ubun sampai ke dagu, lebarnya dari satu telinga ke telinga yang satunya. Nah, yang ketiga, wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Nah ini yang agak
berbeda dalam mazhab Syafi'i. Mengusap tangan sampai ke sikut. Ya, ini memang mazhab Syafi'i, jamaah sekalian. Mengusap tangan sampai ke sikut. Jadi kayak wudu. Dan ini tidak benar. Ya. Ini ya mohon maaf sekali ya yang bermadzhab Syafi'i. Kalau kita belajar matan Abi Syuja ini tidak bermaksud untuk taklid buta atau ta'assub fanatisme mazhab. Ya, ini hanya wasilah kita belajar fikih. Ya. Jadi betul memang ini dalam pandangan mazhab Syafi'i saat tayammum itu menurut mereka sama ketika berwudu sampai sikut. Kita mengusap dengan debu atau dengan tanah. Nah, ini tidak benar ya maksudnya. Ya. Semua hadis-hadis tentang mengusap tangan sampai sikut, demikian juga memukul tanah 2 kali, ya kan yang benar nanti 1 kali, sebentar lagi kita akan jelaskan. Ya. Nah, sebagian orang juga saat tayamum 1 untuk mukanya, 1 untuk tangannya. Nah, ini salah. Semua hadis-hadis tentang ini mengusap, memukul ke tanah lebih dari 1 kali, dan semua hadis-hadis tentang mengusap tangan sampai ke sikut, kata Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwaul Ghalil, kullu dzalika ma'lul la yasih. Semua hadis-hadisnya ada ilahnya, ada cacatnya. Ya, tidak sah. Ya, dan kalau kita mau menelusuri lebih lanjut hadis-hadis ini, silakan kita baca kitab Irwaul Ghalil Syekh Albani dan juga kitab Ahadits Mu'allah Zahiruha Shihha karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumallahu taala jami'an. Hadisnya lemah. Apa dalilnya mazhab Syafi'i? Kenapa sampai tangan? Pertama tadi dikiaskan katanya dengan wudu. Nah, ini kias tidak tepat. Karena wudu itu perintahnya mencuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintahnya cucilah, basuhlah tanganmu, wajahmu, kemudian tanganmu sampai sikut. Perintahnya al-ghusl, mencuci, membasuh. Sementara kalau tayammum, ya sama di ayat 6 surat Al-Maidah, perintahnya fatayammamu sha'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengannya, dengan tanah itu. Perintahnya adalah mengusap. Ya sudah beda. Kias itu kan harus sama. Ya. Yang akan dikiaskan kepadanya harus sama. Nah, ini sudah berbeda. Wudu perintahnya mencuci, membasuh. Faghsilu. Sementara tayammum famsahu. Sudah beda. Memang jamaah sekalian, di ayat 6 surat Al-Maidah Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Katanya ini mutlak. Ya, tangan mutlak di sini. Ya, yang kita tahu yang namanya tangan ya itu dari ujung jari ke sikut, tangan. Ya, ini masuk tangan semua. Dijawab jamaah sekalian bahwa di dalam Al-Qur'an lafadz al-yad tangan ketika dimutlakkan ya, itu hanya sampai ke pergelangan saja. Ya. Ketika lafadz al-yad dimutlakkan itu hanya sampai ke pergelangan saja. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 38 tentang kisos, tentang potong tangan bagi pencuri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Allah mutlakkan tangan di sini.
faqta'u aydiyahuma. Nah, bagaimana tangannya ini? Apa dari mana ini dipotongnya ini pencuri? Ya, ya. Ah, ternyata prakteknya oleh Rasulullah SAW itu beliau memotongnya hanya sampai ke pergelangan saja. Iya. Jadi itu lafaz tangan ketika dimutlakkan hanya sampai pergelangan. Toh kalau memang maksudnya sampai ke sikut, dalil syariat akan menyebutkannya terang-terangan. Ya, disebutkan belak-belakan, tidak dimutlakkan. Contohnya ayat wudhu tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Akan disebutkan betul kalau memang maksudnya adalah ya tangan ini dilebihkan seperti dalam hal berwudu sampai ke sikut disebutkan, tidak dimutlakkan. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini kita tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Yang benar mengusap tangan saat tayamum hanya sampai telapak tangan, punggung tangan. Ya, telapaknya sudah kena pada saat kita menghentakkan. Saat lagi kita akan jelaskan. Kita sempurnakan dulu ini. Yang keempat, wat tartib. Berurutan. Berurutan. Nah, ini juga tidak mutlak. Ya. Untuk syarat ini berurutan. Ya. Karena begini, jamaah sekalian. Jadi cara tayamum itu ada dua. Ya, atau bisa juga tiga, bisa dua saja, bisa tiga. Pertama, ya, nanti akan disebutkan sunnahnya kita membaca bismillah, ya, sunnah hukumnya sama dengan wudhu. Kemudian kita memukulkan dengan kedua telapak tangan kita secara bersamaan, telapak tangan, satu kali pukulan, dorbatan wahidah, ya. Satu kali saja. Tadi kita sudah sampaikan hadis-hadis ya yang lebih dari satu kali pukulan, kullu dzalika ma'lul. Semuanya ada illah, cacatnya kata Syekh Albani rahimahullah. Satu kali saja. Ya. Kemudian kita mengusapkan ke wajah kita. Usapkan ke wajah. Kemudian ke tangan. Caranya telapak tangan kiri mengusap punggung tangan kanan terlebih dahulu. Dan telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri. Satu kali saja semuanya. Ya. Ini boleh. Wajah dulu, baru tangan. Ini berdasarkan, atau kita sampaikan dulu. Cara yang kedua boleh tangan dulu baru wajah. Ya, pukul satu kali, bismillah. Kemudian tangan dulu, telapak tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri, baru kemudian mengusap wajah. Satu kali saja. Dan cara yang ketiga, sunnah, sesudah kita memukulkan tangan kita satu kali ke tanah, meniupnya terlebih dahulu. Ya. Meniupnya, sunnah, tapi mustahab hukumnya ini. Andai kita tidak lakukan pun tayamum sah. Hukumnya sunnah. Baik cara yang pertama, wajah dulu. Jadi, wajah, baru tangan. Atau cara yang kedua, baru wajah. An-nafakh. Ya, ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ya, kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Kita lihat, siapa tahu sudah pernah dibawakan oleh beliau. Hadis ini di catatan kaki sepertinya tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi hadisnya itu jamasan dari Ammar bin Yasir
radhiyallahu an, bahwa sahabat ini pernah bersafar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian mereka junub. Ya, mereka junub. Umar tidak sholat sampai mendapatkan air. Jadi menunda sholatnya sampai dapat air. Adapun Ammar, beliau berguling-guling di tanah. Fata'ammaktu fit turab. Fata'ammaktu fit turab katanya. Di riwayat yang lain fatamarragtu fit turab. Saya berguling-guling di tanah. Ya, belum tahu caranya. Nah, kemudian setelah disampaikan, dilaporkan ke Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, innama kana yakfika. Cukup bagimu wahai Ammar, an tadriba biyadaikal ar. Kamu pukulkan dengan dua tanganmu ke tanah. Summa tanfuh, kemudian kamu meniup. Nah, ini dalilnya tadi. Summa tanfuh, kamu meniup. Summa tamsaha bihima wajhaka wa yadaik. Ya, kemudian kamu usapkan dengannya, dengan kedua telapak tanganmu yang sudah ditiup tadi, wajahmu dan kedua tanganmu. Ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kisahnya Ammar. Di riwayat lain, riwayat Bukhari saja, kebalikannya. Ya, kalau riwayat yang tadi ini kan, kemudian kamu tiup, kemudian wajahmu, usap ke wajahmu dan kedua tanganmu. Jadi wajah dulu baru tangan. Di riwayat Bukhari, tangan dulu baru wajah. Kisahnya sama, hadisnya sama. Nabi mengatakan, inna makana yakfika an tasna'aha kada. Cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah mencontohkan, fadaraba bikaffihi darbatan alal ar. Kemudian Nabi memukulkan dengan kedua telapak tangan beliau ke tanah, darbatan, satu kali pukulan. Ini jelas sekali di riwayat yang kedua ini. Darbatan, ay darbatan wahid, satu kali saja. Ya, tidak ada lebih. Hadis-hadis tentang lebih tadi satu kali ma'lul, ada cacatnya semuanya. Summa nafadhaha, kemudian beliau meniupnya. Nah, ini ada tambahan meniupnya. Summa masaha zahara kaffihi bishimali, kemudian beliau mengusapkan punggung tangan kanannya dengan tangan kirinya. Ini jelas. Di lafaz yang kedua ini, riwayat Bukhari, jelas tata cara mengusap tangan. Summa masaha zahara kaffihi bishimali, kemudian beliau mengusap punggung, yakni telapak tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya. Ya, au zahara shimalihi bikaffi, atau sesudah itu mengusap ya punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Summa masaha bihima wajhahu wahidatan. Kemudian Rasulullah SAW mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya wahidatan, satu kali saja. Ini juga riwayat Bukhari, ini penting kafilah. Ya, bagus dibawakan dua-duanya. Bukhari Muslim yang wajah duluan baru tangan, dan riwayat Bukhari saja yang tangan dulu baru wajah. Karena ada tambahan tata caranya, dan juga berapa kali kita memukul ke tanah. Satu kali. Ya. Nah, di praktek masyarakat kita begitu jamaah sekalian. Satu kali untuk wajah, satu kali tangan. Ya. Atau satu kali ya tangan, kemudian satu kali untuk wajah, itu tadi. Hadis-hadisnya lemah. Nah, ya. Dan tidak ada jamaah sekalian untuk tayamum ini sunnah seperti wudu. Kita boleh melebihkan. Kalau wudu kan sunnahnya, walaupun kita mencuci tangan sampai sikut, ayatnya kan, ya itu fardu wudunya, wajib wudunya, tapi boleh kita lebih-lebihkan sampai ke lengan. Demikian juga saat mencuci kaki kan sampai ke mata kaki, tapi boleh kita lebih-lebihkan sampai mau masuk ke betis. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW mengatakan, pada hari kiamat nanti, ya, umatku akan dipanggil, ya, dan akan aku mengenali mereka dengan bekas-bekas wuduknya yang putih bercahaya, ya. Ada kemilau bekas wuduknya, itu umat Rasulullah. Dengan cara itulah Nabi mengenali umatnya. Ya.
Kemudian setelah hadisnya selesai diriwayatkan oleh Abu Hurairah menambahkan dari perkataan beliau ini. Ya, jadi ini bukan sabda Nabi lagi. Ini hadis sering dibawakan ulama dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis. Contoh hadis mudraj istilahnya. Mudraj yaitu perkataan sahabat bercampur dengan hadisnya Rasulullah. Jadi hati-hati, harus kita pisahkan. Ya. Hadisnya sudah selesai, kemudian Abu Hurairah menambahkan. Apa tambahan Abu Hurairah? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya nanti, ya, biar lebih bercahaya badannya, silahkan dia lakukan. Nah, ini hanya berlaku untuk wudhu. Ya, mansan. Tayamum tidak berlaku. Ya, kan sampai ke pergelangan kita masukkan ke tangan, ya, selebih-lebih lah, ya, biar lebih putih nanti. Ya, karena tidak ada skincare di sana, ya, ya, tidak butuh skincare. Nah, ya, bekas-bekas wudhu yang akan memutihkan, bikin glowing, ya istilahnya, ya, bikin putih, ya. Nah, kita lebih-lebihkan. Nah, ini tidak ada. Untuk tayamum sudah sampai ke pergelangan tangan saja. Nah, itu hanya untuk wudhu saja. Baik. Ya, selesai. Jadi ini 4 yang disebutkan. Ada 2 yang kita kritisi di sini. Pertama, katanya mengusap tangan sampai ke sikut. Tadi kita sudah jelaskan yang benar hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Jadi telapak tangan ini tidak lagi jamaah sekalian. Dia sudah kena debu saat kita pukulkan. Ya, jadi pada saat kita mengusap ini cuma punggungnya saja. Ya, itu hadis kedua yang kita bawakan tadi. Ya, wa masaha dhahra kaffihi bishimali, dan beliau mengusapkan punggungnya, yakni punggung tangan kanannya dengan tangan kirinya. Punggung yang diusap punggungnya saja, punggung ini. Ini sudah kena tadi ya pada saat kita memukulkan pertama kali. Jadi tidak usah diginikan lagi nanti. Ya, ini saja. Nah, ya. Dan yang kedua yang kita kritisi adalah tertib, berurutan. Ya, ya ini salah satu memang wajah dulu baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru wajah, karena dua-duanya hadis yang sahih. Nah, taib nantaqil ila sunanit tayammum. Qala rahimahullah wa sunanuhu salasatu asya'a. Sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah tayamum apa saja? Mazhab Syafi'i 3. Ada 3 sunnahnya. Ada 3 sunnahnya. Di catatan kaki nomor 4, antum bisa lihat. Katanya di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang luas pembahasannya, itu ada tambahan mesti mencopot cincin sebelum memukul pada pukulan pertama. Ya. Ya, ini memang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i lainnya, adalah sunnah naz'ul mutayammim khatimahu atau khatamahu. Ini fid darbatil ula. Seorang yang hendak bertayamum terlebih dahulu, kalau dia pakai cincin, copot dulu sebelum dia pukulan pertama. Kenapa ada istilah pukulan pertama? Karena mazhab Syafi'i juga menerapkan pukulan kedua. Makanya banyak masyarakat yang melakukan ini, 2 kali pukul istilahnya. Nah, tadi sudah kita terangkan bahwa para pakar hadis, Syekh Albani, Syekh Muqbil, sudah menyatakan bahwa hadis-hadisnya mu'allah, ada cacatnya. Nah, jadi perihal mencopot cincin boleh-boleh saja. Ya, kalau kita yakin, karena ini debu kan, ya dia masuk kategori benda padat. Ya, ya, apalagi kalau misalnya dengan tanah, bisa jadi nanti ada bagian tangan di bawah cincin, ya, atau di atas cincin ini tidak kena debu. Ya, beda dengan air, yang dia itu benda cair yang akan merasuk ke cincin. Itu pun juga kalau cincinnya tidak terlalu sempitnya. Ya, nah, jadi tidak ada masalah soal mencopotnya. Cuma di sini kalau dibedakan
Pada pukulan pertama hukumnya sunnah. Pada pukulan kedua hukumnya wajib. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ya. Nah, ini tidak ada. Kita temukan dalil ya tadi 2 kali sudah lemah hadisnya, kemudian ditambah lagi masalah mencopot cincin dengan status hukum yang berbeda. Ya, sunnah sebelum pukulan pertama, wajib sebelum pukulan yang kedua. Ya, jadi ini termasuk yang kita kritisi jamaah sekalian tentang masalah tayamum. Ya. Tapi persoalan mencopot cincin itu tadi kalau kita khawatir, takut, ragu-ragu tidak sampai tanahnya ke tangan kita, ya kita copot saja dulu sebelum kita bertayamum. Wallahu a'lam. Ya. Pertama, dia ada 3 disebutkan sunnah-sunnahnya tayamum, at-tasmiyah, membaca bismillah. Ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Betul. Seperti tadi Nabi ya mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya. Tangan kanan dulu baru kemudian kiri. Wal muwala sama seperti wudu, yaitu tidak menunggu ada jeda waktu, interval waktu yang terlalu lama. Ya, kalau wudu kan sampai ada batasannya, itu jangan sampai kering anggota wudu sebelumnya, ya, baru kemudian membasuh anggota wudu sesudahnya. Nah, qiyasan alal wudu fi salasa. Dalilnya qiyas. Qiyas terhadap perkara wudu. Nah, berikutnya pembatal-pembatal tayamum. Qala rahimahullah walladzi yubtilu tayammuma salasatu asya. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, ma yubtilul wudu. Semua yang membatalkan wudu. Membatalkan tayamum juga karena wudu apa jamaah sekalian? Tayamum itu badal pengganti wudu. Dia mengambil hukum yang digantikan. Tadi kita sudah sampaikan kaidahnya dalam tata bahasa Arab ataupun ilmu yang lainnya, al-badal ya'khudhu hukmal mubdal. Ya, jadi semua yang membatalkan wudu, habis tayamum kentut, buang air kecil, buang air besar, ya batal tayamumnya. Yang kedua wa ru'yatul ma. Wa ru'yatul ma, dan melihat air. Melihat air. Ya. Fi ghairi waqtis shalah. Fi ghairi waqtis shalah, melihat air atau mendapati air, kan salah satu tayamum dibolehkan saat tidak mendapati air. Ya. Nah, tiba-tiba sudah tayamum ini, sudah siap-siap mau sholat, ada air, dapat air, nemu air. Tapi fi ghairi waqtis shalah katanya. Di luar waktu sholat. Ya, sebelum sholat misalnya sudah selesai tayamum, sudah siap-siap, ya. Kerannya jalan, airnya. Ya, tadinya mungkin mati, listrik mati, ya pakai sumur bor, ya. Wah, habis air di tandon dan listrik juga padam, tapi keran dalam posisi terbuka karena tadi dia sempat mencobanya. Ya sudah, mulai sudah tayamum selesai, pas mau takbir, air mengalir, maka batal. Ya, batal tayamum. Dia harus berwudu. Tapi ulama mengatakan ini adalah dalam kondisi di tempat yang jarang tidak menemukan air dan seorang itu mukim. Ya, di tempat yang umumnya banyak air, tapi ada kondisi-kondisi tertentu tidak ada air dan dia mukim, tidak bersafar, maka tayamumnya batal kalau dapat air. Tapi kalau misalnya seorang itu berada di tempat yang memang jarang air, di padang pasir misalnya, dia bersafar, ya, yang kelihatan dari jauh cuma fata morgana, ya, kelihatan seperti air. Ya, tempat yang besar dugaannya susah menemukan air dan dia musafir statusnya, maka ketika dia sudah mulai sholat, ya, tiba-tiba dia lihat air, dia lanjutkan sholatnya, tayamumnya tetap sah. Ya, ya, ini 2 kondisi yang berbeda jamaah saya. Ya, ini 2 kondisi yang berbeda. Nah, ya.
Pembatal yang ketiga, wariddah, dan murtad. Naudzubillahi min dzalik. Ya, memutuskan keislaman. Ya, murtad artinya memutuskan paksa keislamannya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini jelas membatalkan amalannya, membatalkan Islam, membatalkan semua amalannya. Nah, pembatal-pembatal keislaman yang sudah banyak dibahas oleh para ulama tauhid, para asatidzah kita dalam kajian-kajian daurah-daurah mereka. Baik. Nah, inilah hibati fillah, azanillahu wa iyyakum, perkara tayammum yang dibahas oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Jadi kita tambahkan juga karena tayammum pengganti wudu, mengambil hukum wudu, maka tayammum ini boleh kita gunakan untuk beberapa kali sholat. Selama wudu tayammum kita tidak batal, misalnya tadi antum tayammum untuk sholat maghrib, ya tidak batal. Datang tiba waktu isya, ya tidak tayamum lagi, lanjut sholat, tidak apa-apa. Ya, karena ada juga pendapat yang mengatakan tayamum itu ya hanya boleh dipakai sekali saja, sekali sholat saja. Nah, ini tidak benar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, lam yakun min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu likulli sholat. Bukan merupakan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammum untuk setiap sholat. Kalau batal ya habis tayammum sholat maghrib misalnya batal, buang angin, ya tayammum lagi untuk sholat isya, ya. Tapi kalau tidak batal tidak perlu, sama dengan wudu. Nah, dan tidak ada istilah untuk tayammum tajdid, at-tayammum, memperbaharui tayammum, tidak ada. Yang ada sunnahnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, memang ada sunnahnya. Ya, jadi kita sudah sholat maghrib dengan wudu, tadi kita wudu ya, sebelum maghrib kita sholat maghrib. Tidak batal supaya wudu kita. Kemudian masuk waktu isya, sebelum waktu isya kita wudu lagi. Padahal tidak batal nih wudunya. Boleh. Ini namanya tajdidul wudu. Hukumnya sunnah. Ya. Tapi syaratnya sudah dipakai sholat sebelumnya. Nah, ini yang sunnahnya seperti ini. Kesalahan sebagian orang, maka mungkin juga sebagian ikhwah, ada yang memahami memperbaharui wudu itu, ya dia belum sholat. Dia misalnya ya, sebelum dia mau sholat, masih jam 11 misalnya siang, dia sudah berwudu untuk sholat zuhur nanti. Ya. Terus tidak batal wudunya. Masuk waktu zuhur, dia wudu lagi. Alasannya, saya tajdidul wudu, memperbaharui. Ini tidak sunnah seperti ini. Dia belum sholat. Tajdidul wudu hanya digunakan ketika sudah diantarai dengan sholat. Ya, ini bukan tajdidul wudu yang disyariatkan seperti ini. Paham ya? Kok ya bedanya? Ini jam 11 dia sudah wudu. Ya, mungkin mau keluar ada acara kan? Ya, dia sudah wudu dari rumahnya. Pas dia mandi tadi dia wudu. Ya. Menjelang waktu zuhur dan tidak batal wudunya. Menjelang masuk waktu zuhur dia wudu lagi. Alasannya itulah memperbaharui wudu. Tidak, ini tidak benar cara yang seperti ini. Ya, kalau tidak batal sudah langsung sholat. Ya. Nah, yang benar tajdidul wudu itu yang sudah dipakai sholat, ya, maghrib kita sudah sholat, seperti ini tidak batal wudu kita sebenarnya. Kita mau wudu lagi sekarang untuk isya, itu tajdidul wudu yang benar. Nah, tapi tayamum tidak berlaku seperti itu. Tidak ada tajdid at-tayamum, memperbaharui tayamum. Ya kalau tidak batal ya boleh dipakai untuk sholat berikutnya. Kalau batal ya tayamum lagi. Nah, Taib ahibati fillah, kiranya sampai di sini dulu pembahasan kita, karena selanjutnya masih berkenaan dengan mengusap, yaitu perihal mengusap di atas perban. Kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang terluka kemudian dibalut perban, maka ada syariatnya mengusap di atas perban. Nah, bagaimana caranya?
tuntunannya insyaallah taala itulah yang akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Ya. Taib naktafi bihadzal qadar. Sampai di sini ahibati billah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم